Gue bisa tahu dari sini gue ngebaca kalau kartunya itu empat hati. Kalau gue benar harusnya 4 hati. Yep, 4 hati, nice banget. Lagi nih ya, gue coba baca kartu lain. Gue bisa tahu kalau ini kartunya, gue sense dulu. Ini kartunya harusnya sih Queen hati ya. Yep, Queen hati. Itu guys, itu kelebihan dari kartu Nock ini. Dan Nock Pro Playing Cards dari Alex Pandrea. Let's go. Oke, untuk sesi review kali ini kita akan mengulas tuntas salah satu kartu remi yang menurut gua juga bagus untuk kalian punya, recommended untuk kalian punya, yaitu Nock Pro dari Alex Pandrea. Nah, Alex Pandrea ini adalah salah satu magician juga, internasional, dan dia juga punya salah satu perusahaan kartu remi yaitu House of Playing Cards. Keren banget kalau udah ngerilis kartu remi di company-nya dia. Dan salah satunya adalah Nock Pro. Kenapa Nock Pro? Karena gua tertarik sebab ada yang bilang Nock Pro ini, dan gue juga udah lihat trailernya sih dari kartunya, itu full marking guys. Nah, gue mungkin nggak bisa jelaskan sepenuhnya tentang seperti apa itu marking. Mungkin di video sebelumnya, video berikutnya akan gue jelasin. Intinya marking adalah kalian bisa tahu kartu apa yang terdapat di kartu remi tersebut dalam kondisi tertutup. Dan yang tahu hanya pesulapnya, penonton tidak akan sadar. Akan tetapi apa yang membuat Pro ini berbeda, sebelumnya itu marking juga, akan tetapi hanya untuk lambangnya, hanya untuk shootnya saja. Tidak untuk value, tidak untuk nilai kartunya. Misalkan As sampai King, itu tidak bisa kita cari tahu di Nock versi sebelumnya. Dan di Nock versi ini, kita akan dapat itu guys. So, kalau kalian penasaran, check this out. Oke, jadi yang akan kita cari tahu isinya seperti apa, yang warna merah dulu guys. Jadi gua akan buka dulu. Anyway, ini gua pesennya langsung sama clear case buat ngeprotek kartunya, biar nggak kenapa-napa lah sebelum di unbox ya. Oke. Jadi penampakannya seperti ini. Ini masih sealed guys ya. Untuk tulisan depannya ada Nock Pro Edition, sama ada Shoot, Keriting, Hati, Scope, dan Wajik. Oke. Terus 52 Premium Playing Cards. Terus di belakangnya polos, tapi ada tulisan Quality Playing Cards made in the USA by House of Playing Cards. Jadi kalau sekilas sih penampakan kartunya elegan banget sih. Ini gua nggak tahu gimana tekstur kartunya ya untuk boxnya. Mari kita buka dulu. Oke, doff. Jadi dia doff ya, nggak yang kayak kertas reguler di desain-desain kartu sebelumnya atau bicycle yang sebelumnya pernah gua review. Jadi kayak agak bertekstur gitu. Jadi menunjukin banget kesan elegan. Anyway, selain warna merah dan hitam, dia itu punya dua warna lagi, yaitu abu-abu dan navy blue gitu. Yang gua sadari dari pemilihan warna yang ada di Nock Pro Edition ini adalah mereka menggunakan warna-warna yang matte atau warna-warna yang cenderung agak ke redup gitu untuk menunjukin kesan elegan dibanding seri-seri sebelumnya di mana mereka ada yang pakai merahnya itu bener-bener yang merah ngejreng, kuning, biru, dan mereka menggunakan warna yang lebih matte, menunjukkan ada perbedaan dari Nock yang sebelumnya. Oke, jadi kita akan coba langsung unbox dulu gimana isinya. Kita langsung buka isinya. Nggak ada tulisan apa-apa. Oke, wow guys, kalian harus lihat ini guys. Sumpah, ini elegan parah sih. Kalian harus lihat ini elegan
parah merahnya. Gue sempat ngira awalnya merahnya itu masih yang ngejreng juga, karena dari boxnya itu lebih merah dibandingkan back desainnya. Ternyata desain belakangnya lebih redup lagi dibanding yang gue pegang atau box yang gue pegang ini. Bagi gue luar biasa sih. Ini elegan banget, sumpah elegan banget. Kalau kalian lihat decknya itu elegan banget, dan mungkin ada perbedaan terkait back desainnya. Kalau misalkan untuk knocknya itu, kalau nggak salah border putih di tengah ini nggak ada. Jadi dia langsung warna polos, terus di sininya langsung border putih. Tapi di sini ada semacam line lagi. Back desainnya seperti ini. Oke. Nggak ada yang berbeda sama desainnya, tapi gue pribadi suka banget sama yang merah. Wow, gue masih nggak expect, gue pikir bakal semerah ini. Ternyata dia lebih gelap, dan menurut gue suka, ini lebih elegan lah. Kemudian kita akan langsung buka gimana face cardnya atau wajah kartunya seperti apa. Oke, 2 joker ya. Jokernya identik by the way, jadi sangat berguna untuk kalian yang suka main sulap dengan 2 joker yang identik. Kemudian ada skop, 2 skop, kartu-kartu skopnya, spade. Oke, seperti biasa. Queen. Oke, kalian bisa lihat. Jadi desainnya reguler aja. Paling kalau kalian terbiasa punya bicycle, askopnya agak beda. Selebihnya sih sama. Oke, yang wajik sama persis seperti kartu-kartu standar pada umumnya. Desainnya juga, kalau kalian sadari, tinta yang dipakai di kartu yang bergambar itu dia lebih glossy. Apalagi yang warna kuningnya itu agak keemas-emasan gitu. Jadi lebih elegan aja sih menurut gua, lebih berbeda lah daripada kartu-kartu yang di knock variasi atau versi sebelumnya, dimana gue udah pernah punya, akan tetapi yang summer knock kalau nggak salah, dimana dia itu lebih mirip kayak bicycle yang warna merah atau biru gitulah. Jadi desainnya sama-sama aja, tinta yang dipakai juga sama aja. Kemudian keriting seperti biasa, nggak ada yang berbeda. King sama, nggak ada yang berbeda. Dan kita dapat extra card guys. Untuk yang hati juga sama. Extra cardnya itu apa? Ini, Queen hati. Jadi kalau kalian sadarin, Queen hatinya itu ada 2 di setiap deck. Nah, asal kalian tahu, ini adalah salah satu device yang akan, gimana ya bilangnya ya, salah satu extra card yang menurut gua akan sangat menunjang permainan sulap kalian. Apalagi extra cardnya itu tidak memainkan di identical joker. Jadi kalian bisa pakai 2 queen yang sama. Karena biasanya kalau kalian main sulap dengan kartu joker yang sama, orang kadang ya agak skeptis lah gitu loh. Cuma kalau misalkan queennya yang sama, orang nggak akan expect kalau misalkan ada kartu random di kartu yang sama, dimana kartu tersebut ada 2 gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian beli ini, otomatis kalian punya 2 kartu queen. Kalau kalian beli ini sebanyak 2 pieces, artinya kalian punya 4 kartu queen. Mungkin gua akan bahas di video-video berikutnya tentang penggunaan kartu ekstra itu kayak gimana sih. Nah, kemudian ada ini, full market. Jadi kalian bisa scan barcode yang ada di sini buat mempelajari bagaimana cara baca markingnya. Anyway, gua udah pelajarin, gua udah lihat juga di YouTube channelnya Alex Pandrea sebagai yang punya kartu ini, yang ngedesain atau yang ngerilis kartu ini, gimana cara bacanya. Contoh nih ya, gua kasih lihat dulu sedikit, oke? Misalkan kartunya ini, gua bisa tahu dari sini gua ngebaca kalau kartunya itu 4 hati. Kalau gua benar harusnya 4 hati. Yep, 4 hati, nice banget. Lagi nih ya, gua coba baca kartu lain. Gua bisa tahu kalau ini kartunya, gua sense dulu. Ini kartunya harusnya sih Queen hati ya. Yep, Queen hati. Itu guys, itu kelebihan dari kartu knock ini. Dan kalau misalkan kalian lihat, nggak ada tanda apapun di belakang sini. Bener-bener cuma kartu yang desainnya polos. Jadi penonton atau spectator atau audiens tidak akan menyadari kalian bagaimana bisa tahu kartu ini dalam kondisi tertutup. Seperti itu. Kita langsung ke in hand-nya gimana, sensationnya gimana. Untuk di tangan, di spread, enak banget. Kalau menurut gue pribadi sih, perbedaannya dengan kartu bicycle nggak terlalu kentara. Feel-nya di tangan juga, kalau di spread di tangan enak aja. Dan nggak ada perbedaan yang gimana gitu. Mungkin kalau misalkan kalian buka kartu bicycle, itu dia lebih licin.
kayak kerasa lebih berminyak aja gitu. Terus bisa beleberan kemana-mana kalau kalian nggak kebiasa ngehandle kartunya. Tapi kalau Nock ini dia juga sama lisinya, akan tetapi entah kenapa menurut gua feel-nya kayak lebih kokoh aja di tangan. Jadi nggak yang gimana ya. Ini baru dibuka, tapi di spread di tangan tuh nggak langsung belepotan, nggak beleberan yang kayak bicycle bisa kesana kemari. Jadi menurut gua sih secara order, waktu lo buka dari deck, lo bisa langsung pakai main dengan nyaman gitu loh. Pun gua tetap menyarankan untuk kartu ini di shuffle, di riffle, di dribble, atau di spring beberapa kali dulu supaya lo bisa nyaman makainya. Kemudian untuk di spread di meja juga enak banget. Enak banget seperti bicycle, seperti kartu standar pada umumnya ya, karena emang ini didesain untuk para magician. Nggak ada yang gimana-gimana. Kita akan coba riffle shuffle guys. Riffle shuffle enak banget. Di spring di spring juga enak banget anyway. Terus kalau untuk cardistry atau flourish masih enak juga. Cuma memang tetap namanya kartu baru itu nggak gimana ya, kalian harus adaptasi dulu, apalagi berbeda merek kartu kadang bisa berbeda finishnya gimana. Oke, langsung kita bakal review untuk deck kedua. Tadi gua udah buka sealnya, yaitu Nock Pro Edition yang black punya. Itu sama kayak tadi untuk desainnya, ada keriting, hati, skop, dan wajik, suit-suit yang ada dalam kartu remi. Kemudian ada juga tulisan Nock Pro Edition 52 Premium Playing Cards, Quality Playing Cards made in the USA. Oke, langsung kita buka isinya kayak gimana. Harusnya sih sama kayak tadi ya. Kita bakal langsung lihat back. Wah, untuk back design sama banget kayak yang warna merah tadi, hanya saja dia mau berwarna hitam atau black. Harusnya ini kalau gua bener 6 keriting. Yep, 6 keriting guys. Langsung kita bakal feel dulu in hand kayak gimana. Oke, di spread enak juga. Sama seperti kartu yang warna merah tadi. Di meja juga di spread enak banget. Jadi menurut gue pribadi sih, kalau secara perbedaan dengan bicycle, itu tadi kesimpulannya, dia agak lebih kokoh di tangan, jadi tidak selicin bicycle ketika awal dibuka. Di spring juga sama enaknya. Ya. Kemudian kalau kalian mau shuffle pun juga kayak face-nya tadi sama sih. Ada identical joker, askopnya agak berbeda dari bicycle pada umumnya. Sampai king sama, hati juga sama. Keriting juga sama. Dan juga wajibnya juga sama. Dan seperti yang gua jelasin sebelumnya, di setiap pembelian NOC Pro atau Nock Pro Playing Cards, kalian akan dapat free Queen of Hearts. Jadi menurut gua sih sangat amat worth it untuk kalian punya, apalagi ini desainnya elegan dan juga cocok banget untuk dimainkan kepada kalian yang mungkin bosan dengan desain bicycle terus pengen coba kartu yang desainnya yang berbeda. Dan mungkin di video berikutnya gua bakal review kalau gua udah beli atau gua udah punya. Untuk yang warna lainnya ada warna abu, yang warna grey sama yang navy blue. Nah kalau gua pribadi gua suka dua warna ini, tapi gua lebih suka yang warna ini, merah. Dia jatuhnya lebih ke marun gitu ya. Warna hitam juga bagus. Warna hitam bagi gua sih ya kayak kalian bingung mau pilih baju nih, baju apa dulu yang mau dibeli, hitam paling cari aman. Kalau kalian bingung takutnya warnanya nggak sesuai sama hati kalian, kalau menurut gua sih rating kartu ini udah 10/10. Untuk fitur, wah jangan ditanya, ini fiturnya udah one way, duplicate cardnya di Queen of Hearts, Queen hati, sama full markingnya itu. Karena kalau kalian bisa menguasai full markingnya, kalian mau main trik apapun yang berhubungan dengan membaca kartu, mentalism, atau baca pikiran, akan sangat mudah kawan-kawan. Jadi intinya itu review singkat dari gua. Kalau kalian suka video ini silahkan like. Kalau nggak suka tetap kasih like. Dan juga jangan lupa kasih komentar gua harus kasih tutorial apa, harus react video apa, harus review kartu apa. Atau misalkan ada pertanyaan yang masih mengganjal seputar dunia persulapan, boleh tanya juga di kolom komentar. So thank you so much. Sampai ketemu lagi di Gaskan Magic.